Ya, sejauh menyangkut hasto, saya kira kita sama-sama bisa sepakat bahwa yang bersangkutan punya kepentingannya sendiri. Yang bersangkutan dalam keadaan panik manakala PDIP baru itu terwujud. Dan oleh Oh, karena itulah mati-matian dipertahankan eksistensi PDIP lama karena habitatnya ada di situ. iya, Kalau iya. PDIP baru terwujud, ya dia kehilangan habitat. Ibu Mega melihatnya dengan cara PDIP lama, Pak Jokowi melihatnya dengan cara PDIP baru dalam kaitan pentingnya koalisi besar yang adalah persatuan. Ini kan Soekarnois ya, persatuan itu ke Soekarnois. Soekar Nas Akom Soekarno itu kan persatuan elit sebetulnya kan. Itu kan koalisi besar, nasionalis, agama, komunis. Cuma komunisnya kemudian di pertengahan 60 kan kita tahu hilang sudah dari bumi Indonesia. Tinggal nasionalis dan agama. Tapi sebetulnya di balik Nas Akom Soekarno ini adalah koalisi besar yang notabene persatuan para elit. Baru Indonesia bisa membangun. Jadi Jokowi itu sebetulnya Soekarnois dalam arti modern. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia kembali berjumpa dengan saya Budius Ma'ruf Piliang dan hari ini kita akan mendiskusikan kembali tentang posisi Pak Joko Widodo yang hari ini dan beberapa hari kemarin kita mendengar bahwa Pak Jokowi ini statusnya ternyata di PDIP sudah bukan lagi bagian dari PDIP. Dan konon katanya banyak partai yang sudah siap memberikan karpet merah untuk Pak Jokowi bergabung. Nah, untuk membahas ini, kita sudah terhubung dengan apa analis intelijen yang berdomisili di Yogyakarta, Mas Yosef Wenas. Apa kabar, Mas Yosef? Baik, baik. Terima kasih. Apa kabar, Mas Kabar Budi? baik, Mas. Hujan nggak, Mas, di Jogja, di Jakarta nih seharian beberapa hari ini hujan terus? Ya sama. Sini Sama hujan ya? terus kok. Oh, berarti memang ini memang seluruh Indonesia kayaknya hujan juga karena di beberapa tempat saya cek juga teman-teman hujan juga. Nah, Mm-mm. mudah-mudahan udaranya dingin begini enak untuk membahas hot politik nih, Mas Jo. Jadi Iya. balance ya. Iya, Mas Jo, Ya, ini saya masuk atau mulai dulu dengan status dari Pak Jokowi sendiri nih, Mas Jo. Kalau kita melihat statement dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, tidak ada kata bahwa Pak Jokowi sudah dipecat, bahwa Pak Jokowi sudah diberhentikan secara resmi. Tidak ada SK juga yang dilihatkan, SK pemberhentiannya. Nah, tetapi media, ya, khususnya apalagi media oposan, ya kan, sudah memberikan label kepada Pak Jokowi itu adalah sudah dipecat. Sementara kalau kita lihat pernyataan dari Ganjar, Ganjar Pranowo, pernyataan Puan Maharani juga tidak spesifik mengkonfirmasi pernyataan Hasto bahwa Pak Jokowi itu memang sudah resmi dipecat. Ada SK-nya, SK-nya sudah diterima oleh Pak Jokowi. Karena SK-nya nggak diterima, mungkin karena itu KTA-nya Pak Jokowi juga sampai sekarang masih disimpan beliau. Nah, Mas Jo melihat sebenarnya ada apa dengan PDIP dan Pak Jokowi ini, Mas Jo? ya. eh, Apa yang barusan Anda gambarkan adalah fakta-fakta yang betul Mm-mm. bahwa dari kacamata saya terjadi interlocking sebetulnya hubungan antara Pak Jokowi dan PDIP. Di satu sisi beliau belum mengembalikan KTA-nya, itu fakta, Ya. karena memang belum ada SK-nya. Hmm. Ya kita tahu parpol ini kan ada segala aturan yang ada di parpol yang disebut ADART itu kan adalah derivatif dari undang-undang parpol. Ya. Dan oleh karena itu ADART itu selalu harus dapat pengesahan dari Departemen Kehakiman. Jadi ada aturannya. Termasuk kalau dalam hal ADART PDIP itu kan di pasal 24.
diatur itu tentang ya mereka sebutnya sanksi, lalu ada sanksi peringatan, lalu Hmm. apa namanya pemberhentian sementara dan pemecatan gitu loh. Hmm. Itu semua ada aturannya. Nah, dalam konteks pemecatan ini kita sudah saksikan prosedur yang benar adalah prosedur yang dilakukan PDIP terhadap kadernya yang namanya Budiman Sujatmiko. Itu ada SK-nya ditandatangani oleh Sekjen dan Ketum. Ya, Begitu juga dalam kasus Effendi Simbolon. Ada SK. Tapi dalam hal Pak Jokowi dan Gibran, ini kan satu paket ya. betul, Itu kan betul. nggak ada. Dan oleh karena itu saya kira di sisi lain adalah muncul fakta bahwa Pak Jokowi belum mengembalikan KTA karena ini dua hal yang menjadi dalam hubungan sebab akibat gitu loh. Nah, sebetulnya kan begini, kalau Pak Jokowi memang mau keluar juga gitu ya, seperti halnya anak mantunya Bobby mundur pindah partai kan, ya dia kembalikan KTA Ke atau Gerindra ya. Marwarar. Iya, Ya, ya. tapi kan faktanya Pak Jokowi juga belum mengembalikan. Eh, Artinya tidak kalau ada sesuatu rencana lain dia ingin pindah partai atau apapun gitu ya, ya dia Pak Jokowi kembalikan saja. Tapi itu kan tidak juga dilakukan. Mhm. Jadi menurut saya ada situasi interlocking, saling mengunci yang menarik justru Mhm. eh, dalam konteks hubungan Pak Jokowi dan PDIP. Menurut Mas Jo, sikap Pak Jokowi yang belum mengembalikan KTA ini artinya memang beliau belum menerima SK pemberhentiannya. Ya itu pasti. Tapi juga harus ditanyakan kenapa SK-nya juga nggak diturun-turunin, nggak ditandatangani oleh Hasto dan Megawati. Seperti yang dilakukan terhadap Budiman Sujatmiko dan Effendi Simbolon. Itu juga jadi pertanyaan. Hmm. Jadi Kira-kira ini motifnya apa ya Mas Jo? Ada semacam interlocking begini antara Pak Jokowi dengan PDIP ini. Ada mungkin saling mengunci atau ada sesuatu yang belum diselesaikan atau harus diselesaikan terlebih dahulu atau apa? saya kok justru melihat ada walaupun masih masih sangat samar dan apalagi dengan narasi apa namanya yang sangat memojokkan dari kubu Hasto ini yang oleh publik dianggap sebagai sikap PDIP, menurut saya justru kemarin kita bahas kan ada kubu kubu Puan dan kubu eh, Nanan, ya kan? Ya. Itu kan dua 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 saudara tiri yang sekarang sebetulnya sedang bersaing untuk mewarisi aset politik yang namanya PDIP ini. Apalagi ada semacam mantra dari keluarga Soekarno ini tuh Ibu Ketum bahwa ya PDIP eh, harus dipegang oleh keluarga Soekarno. Ini kan menjadi mantra yang belum bisa digantikan lah sampai saat ini sejauh as long as Ibu Mega is concerned gitu loh. Nah, tapi faktanya ada persaingan ini antara dua saudara saudara tiri ini yang saya pikir menjadi eh, inti dari segala permasalahan yang kemudian muncul ke publik. Dua sosok ini kan memiliki elitnya masing-masing gitu ya. Kita tahu Hasto ada di kubu mana, lalu apa namanya Bambang Pacul ada di kubu yang sebaliknya. Nah, fakta dua saudara tiri yang bersaing ini yang saya kira juga menjadi yang kemarin kita bahas salah satu faktor yang membuat Megawati juga masih belum bisa karena ada masalah ini saya kira. Dan ini dimanfaatkan oleh elit-elit mereka. Nah, kalau kalau kita ingat di bulan Oktober awal atau September akhir tahun lalu, 2023, Ya. itu Guntur Soekarno Putra pernah melontarkan, menulis malah di Kompas, bahwa Jokowi menjadi ketua umum PDIP sebaiknya. Lalu dipaparkan alasannya. Alasannya tentu normatif dan terkait juga dengan berbagai strategi pembangunan yang memang harus dilanjutkan dan oleh karena itu strategis kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum PDIP. Tapi saya melihat ini lebih terkait dengan persaingan internal antara dua saudara ini
itu adalah jalan tengah sementara barangkali begitu ya. Ya, mengikuti aturan tentunya ya dari kongres ke kongres gitu ya sesuai ADART yang bisa memecah kebuntuan. Mhm. Sekaligus kalau itu dilakukan pada saat itu mungkin persoalannya menjadi berbeda sama sekali. Tapi kan ini hilang ya. Kita udah tahu apa namanya apa yang terjadi sejak itu sampai hari ini. Tapi yang ingin saya katakanlah bahwa blueprint Pak Jokowi menjadi ketua umum PDIP ini bukan barang baru. Ini sudah menjadi pemikiran di elit PDIP sendiri sebagaimana ditulis oleh Pak Guntur Soekarno Putra. Oh, Nah, ini menarik ini kalau Mas Jo barusan mengatakan ada semacam blueprint Pak Jokowi diproyeksikan akan menjadi ketua umum PDIP. Sementara realitanya seperti sekarang yang kita dengar, kita lihat, justru seolah-olah dimanapun dan apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu tidak ada positifnya di mata Hasto dan kawan-kawan. Saya bicara Hasto ya, bukan PDIP, ya Mas Jo. betul. Ya, sialnya Hasto itu sekjen, jadi dia kan formal ya, strukturnya formal gitu loh. Iya, betul. Sedangkan yang lainnya kan di luar itu gitu loh. Dia kan jadi semacam orang kedua gitu. Nah, tapi kan kita nggak pernah eh, mendengar hal-hal seperti ini sebagaimana sering dilontarkan oleh Hasto. Jadi dari mulut Mega misalnya Pak Jokowi sudah resmi dipecat gitu. Atau tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Itu kan saya tidak ingat itu keluar dari mulut Ibu Mega. Selalu keluar dari mulut Hasto. Hmm. Jadi ada kepentingan terhadap narasi Pak Jokowi bukan menjadi bagian dari PDIP. Dan oleh karena itulah saya kira ini yang bisa menjelaskan kenapa juga saya kira Pak Jokowi belum mengembalikan KTA karena nampaknya masih diupayakan suatu cara Mhm. untuk melakukan rekonsiliasi internal. Mhm. Dan hanya inilah yang bisa menjelaskan kenapa ada kesan seolah-olah partai-partai diam karena ini kan menjadi persoalan internal kan. Pak Mhm. Jokowi secara hukum masih kader. Betul. Kalau Nah, narasinya Hasto tidak, tapi secara hukum masih kader. Begitu Mas juga Gibran. Mas Jo masih melihat ada kemungkinan bahwa ada niat baik dari kedua pihak, maksudnya dari Bu Mega, dari Pak Jokowi sendiri untuk kembali bersama, nah kemudian membangun partai bersama-sama. Masih ada peluang itu memang menurut Mas Jo, karena selama ini kan kita justru melihat dari bahasa komunikasi politik yang dikeluarkan oleh Sekjen Hasto, ditambah oleh Deddy Sitorus, ditambah juga oleh Adian yang selama ini memang vokal ya mewakili suara PDIP seolah-olah apa yang disampaikan oleh ketiga elit ini adalah memang suaranya Bu Ketum. Nah, sementara Mas Johannes justru melihat masih ada peluang ini sebenarnya untuk rekonsiliasi itu dari Ya, kubu Puan barangkali ya kan? ya. Eh, eh, karena kemarin kita diskusi tentang apakah PDIP in or out kan. Ya. Ada itu kan strategis yang faktual bahwa kalau jadi yang berkepentingan PDIP itu gabung sebetulnya menurut saya ada tiga partai nih selain PDIP sendiri ya, Gerindra dan Golkar. Karena kalau Anda hitung persentase kursi di parlemen, tiga partai ini aja sudah membentuk 51% loh. Jadi artinya apa? Kalau tiga partai ini bisa membentuk satu koalisi permanen dalam arti hitungannya 5 tahunan gitu ya, Mhm. ini bisa menjadi stabilisator koalisi besarnya Pak Prabowo. Mhm. Kalau mereka sudah punya 51%, kan partai-partai tengah dengan sendirinya akan jump into the bandwagon gitu loh. Ya, ya, ya. Kalau enggak, seperti yang terjadi di periode pertama Pak Jokowi 2014-2019, kita ingat kan, PAN itu masuk tapi kan keluar. Jadi koalisinya nggak stabil. Dia masuk di 2016-an menjelang pemilu 2019, 2018 gitu, PAN keluar kan. Jadi Mhm. selalu terjadi hal-hal yang
mendestabilisasi koalisi. Padahal kita sudah diskusi bahwa koalisi besar ini perlu solid. Nah, tapi inti kerasnya saya kira kalau koalisi tiga parpol ini bisa terjadi, dan saya kira itu yang dilihat oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang masih bisa se- semampunya diupayakan. Oke, Mas Jo, kita nanti akan lebih dalam tentang akan kemana Pak Jokowi. Tapi mungkin ada yang terlewat pertanyaan saya tadi, Mas Jo. Eh, Mas Jo melihat apakah memang masih ada peluang ya Pak Jokowi ini untuk kembali ke PDIP atau rekonsiliasi dengan Bu Mega? Ya, Peluangnya seperti kalau apa, Mas Jo? justru karena interlocking tadi yang tadi kita bahas, ya kalau Pak Jokowi memang sudah tidak nyaman di PDIP ya kembalikan saja sebetulnya kan KTA-nya. Oh, oke, iya, iya, iya. Tapi kenapa masih ditahan ya? Kenapa masih ditahan? Iya. Tanpa harus jadi ambil cara Bobby atau cara Marwarar. Iya, antarkan langsung KTA-nya. Antarkan kan langsung bikin skenario yang seperti para pengamat lain bilang ikut Betul, partai ini atau betul. membentuk partai atau gabung partai besar gitu kan. Tapi Iya. faktanya Pak Jokowi juga tidak melakukan itu kan. Jadi Oh, menurut saya ada sesuatu yang juga dihitung oleh Pak Jokowi. mm-mm. Bagaimanapun juga fakta bahwa PDIP itu partai yang berharga, partai terbesar ya dalam jumlah kursi di parlemen. Ini kan Mm-mm. tinggal soal internal yang sebetulnya juga sudah memasuki masa transisi kepemimpinan. Ibu Mega itu kan sudah berkali-kali bilang mau mundur, tapi gara-gara gonjang-ganjing pemilu dan akibatnya kemudian kan nggak jadi diperpanjang. Tapi kan sebetulnya sudah berkali-kali beliau mengutarakan mundur. Mm. Nah, tapi di sisi lain kan ada perseteruan dua saudara ini. Mhm. Memang Pak Guntur itu betul. Solusinya harus eh, Orang dicari tengah ya? midway. Orang tengah yang Iya. sebetulnya kontribusinya ke partai sangat besar. Ya kita kemarin Mhm. bicara Jokowi Effect itu kan memberikan kontribusi yang sangat besar kan naik Betul. 22% dari berapa 18% ke 22%. Itu kan fakta. Mhm. Mas Jo, kalau ini anggaplah ini sebuah analisa ya, Mas Jo. Kalau kemudian mungkin Hasto sadar potensi orang tengah ini untuk menjadi solusi ketika antara kebingungan Bu Mega antara mau mendeliver itu ke Puan atau ke Nanan kan begitu ya. Nah, karena Hasto juga punya hasrat, Hasto kan terlihat berpihak kepada kubunya Nanan ya atau faksinya Nanan ya kan, Hasto, Deddy Sitorus, Adian dan teman-teman ini ya kan. Sementara Mbak Puan lebih teman-temannya misalnya ke Bambang Pacul, Trimet Panjaitan dan seterusnya. Nah, mungkin sengaja Hasto mengambil celah ya untuk melakukan semacam tanda kutip pembusukan ke orang tengah ini supaya tidak menjadi orang tengah, menjadi solusi gitu loh. Dan ini kemudian Sendiri membuat bingung Bu Ketum. dengan Kira-kira sendirinya analisa ini relevan nggak, Mas Jo? sangat relevan. Hmm, hmm. Tapi memang kembali ke ya keluarga Soekarno kan intinya. Keluarga Soekarno itu memang harus menyelesaikan, tapi kelihatannya ada yang terus melakukan pembusukan agar di antara dua ahli waris ini terus saja berseberangan. Nah, dalam kenyataan ini tentu sebagai ibu dan ketum, Ibu Mega pusing gitu untuk bagaimana ini solusinya. Iya, iya, iya. Nah, kalau memang ada semacam diktum di internal PDIP atau masa Marhen ini, bahwa ketum itu harus terah Soekarno atau garis lurus dari apa Soekarno. Sementara kan Pak Jokowi adalah rakyat jelata, bukan terah dari Soekarno. Walaupun secara potensi, ya kan, Pak Jokowi benar sebagai orang tengah yang bisa membuat PDIP segera running lagi melakukan konsolidasi. Gimana Mas Jo antara pilihan-pilihan ini? Di satu sisi bukan terah Soekarno, tapi di sisi lain ada konflik yang dibikin, ya, yang didesain sedemikian rupa sehingga Pak Jokowi menjadi pesakitan, ya, di mata orang yang sekarang lebih lebih vokal dibanding apa anggaplah sekjen ini lebih vokal dibanding Puan sendiri. Ini dilema nggak buat masa Marhin Enggak, pilihan mereka karena nantinya? sebetulnya kalau kita kembali ke usulannya Pak Guntur Soekarno Putra di tahun lalu itu, akhir tahun lalu itu kan
itu kan diusulkan agar Ibu Mega menjadi ketua Dewan Pembina. Dalam Oke. ADART PDIP nggak ada, kalau kita baca bagian struktur itu nggak ada Dewan Pembina. Jadi Hmm, penguasa tunggal tuh ketum, udah nggak ada betul. lagi. Mm, mm, mm. Ketum lalu ke bawah di DPP, kemudian ke daerah-daerah. Nggak ada Ya, Dewan Pembina nih. Kalau di Demokrat kan mereka pakai istilah Majelis Tinggi. Itu majelis Dewan tinggi. Pembina. Jadi ada kewenangan Majelis Tinggi, Ketua Majelis Tinggi dalam hal ini Pak SBY yang luar biasa. Nah, di PDIP nggak ada itu. Nah, tapi kan Pak Guntur mengusulkan itu. Nah, memang nanti tinggal tawar-menawarnya sampai seberapa jauh kekuasaan Dewan Pembina ini terhadap ketum. Hmm. Apakah seperti di majelis tingginya Demokrat yang begitu berkuasa? Ya, kebetulan saja Demokrat itu kan anak sama bapak, jadi nggak begitu masalah gitu. Tapi memang tinggal itu. Jadi persoalan diselesaikan satu-satu. Tapi jelas ketum harus memiliki kekuasaan sebagaimana yang sekarang ada dalam ADART 2019-2024. Seharusnya demikian untuk melakukan apa namanya manuver-manuver politiknya, rencana-rencana politiknya. Jangan sampai Dewan Pembina ini kemudian dia menjadi begitu berkuasanya seperti majelis tinggi, malah seperti kemarin itu Pak Jokowi dan Bu Mega kan menjadi tidak begitu akur karena terlalu banyak mengatur kan. Ya. Bagaimana dengan internal PDIP sendiri dengan apa desain skenario seperti ini, Mas Jo? Apakah para ketua di DPD di provinsi atau di kabupaten kota sampai ke kecamatan dan tingkat desa misalnya, apakah mereka bisa atau malah sama sekali tidak bisa menerima lagi mengingat peristiwa pilpres, peristiwa pilkada di mana memang karena ketidakberpihakan Pak Jokowi kepada PDIP kan dianggap berkhianat, Mas Jo, ya kan begitu. Nah, tiba-tiba memang kita diingatkan sama tulisan oleh Mas Guntur itu bahwa ini adalah solusi jalan tengah karena memang eh, Ibu Ketum kan semakin sepuh, kan begitu. Apakah mungkin partai sebesar ini yang butuh energi besar, ya kan, dipimpin oleh seorang yang sudah sepuh sekali ya usianya. Ini kan juga harus dipikirkan secara objektif oleh elit PDIP. Ada dua yang dianggap terah Soekarno, yaitu hanya Puan dan Nanan. Nah, tetapi yang lebih berpengalaman dalam politik yang sudah melewati tahapan dan jenjang hanya Puan Maharani. Nanan justru tidak pernah punya pengalaman itu sama sekali. Nah, bagaimana Mas Jo melihat di internal dengan situasi seperti yang saya gambarkan tadi? Eh, Internalnya kita bicara kader ya. Ya, Karena itu yang penting kan kader sampai ke tingkat betul. ranting lah ya. Pak Prabowo juga dianggap pengkhianat kan waktu 2019 oleh apa namanya kader-kader tertentunya gitu loh. Ketika Ketika bergabung ke pemerintah ya kan? bergabung dengan Pak Jokowi. Tapi sekali lagi eh, mereka kan look up terhadap elitnya, terhadap pimpinannya. Ada kekecewaan barangkali dalam periode tertentu, tapi saya kira melihat karakter PDIP di mana kader-kadernya sangat militan ya, Mm-mm. terus ya terkenal loyal. Oleh karena itu solusi Dewan Pembina dan Ketum ini itu bagus. Jadi bukan berarti Ibu Mega hilang kan? Ibu Mega masih ada. Dia menjadi semacam berbagi peran dengan Pak Jokowi. Malah terjadi rekonsiliasi. Perlu waktu, tapi saya kira nggak terlalu lama. Rekonsiliasi pecahnya atau marah-marahnya PDIP ini. Jadi itu solusi yang menurut pandangan saya sangat baik dan paling realistis justru. Nah tinggal memang bagaimana nih segitiga antara ibu dan dua anaknya ini. Mhm. Kalau saya duga Puan yang sangat Taufik Kemas ya. Ya kita tahu Pak Taufik Kemas itu kan apa sangat nimble gitu dalam hal Iya, iya. manuver-manuver politiknya ya. Barangkali lebih pada pada posisi yang mengakomodir gagasan ini. Sekarang menurut saya gagasannya Pak Guntur ini malah 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 menjadi semakin realistis untuk menjadi solusi dari kisruhnya elit-elit di PDIP ini.
Nah, Mas Jo, di dalam khasanah komunikasi politik PDIP selama ini, mulai dari jelang Pilpres sampai hari ini, Pilkada, memang yang mengendalikan komunikasi politik PDIP yang mewakili PDIP itu adalah Sekjen, ya kan? Sehingga apa yang menjadi suara Sekjen itu adalah suara dari partainya. Bahkan Bu Ketum sendiri juga lebih lebih sering muncul Sekjen Hasto ini dengan segala statement-statement yang selalu menyerang Pak Jokowi. Nah, sementara di sisi lain, ya, Puan yang notabene, walaupun bukan sekjen, tapi adalah notabene juga ketua DPP dan garis keturunan langsung dari Ibu Ketum, justru seolah-olah memang tanda kutip membiarkan juga Hasto dengan segala spekulasi pernyataan yang disampaikan dan menyerang keluarga Jokowi itu. Bagaimana membaca situasi ini, Mas Jo? Ya, saya kira kalau di publik, kalau kita bicara Puan Anzih gitu ya, dia kan nggak perlu juga konfrontatif karena Hasto tidak dilihat sebagai Hasto, tapi kan di belakang Hasto ada saudara tirinya. Artinya dia tidak perlu Oh. konfrontatif di depan publik. Mhm. Ya ini kan soal statement Puan di publik kan. Kalau di rumah kan kita nggak tahu. Iya, iya, iya. Jadi, Itu satu. Nah, jangan lupa eh, dalam politik itu sangat lumrah, khususnya parpol gitu ya, berbagi peran antara good guy dan bad guy. Kalau di Gerindra dulu kan bad guy-nya Fadlizon kan. ya, dulu loh Mas Jo. Dulu. Iya, Oh, nyerang terus gitu loh. iya, Sementara Pak. Nah itu lumrah gitu loh. Dan saya kira di Demokrat juga sekarang masih ada juga gitu loh. iya, iya. Nggak tahu, Roy Suryo masih nggak tuh Demokrat? Udah keluar dia dari Udah Demokrat. keluar ya? Udah keluar ya. Tapi itu strategi atau taktik lebih tepat yang biasa-biasa saja. Intinya adalah saya kira adalah rekonsiliasi di inti kerasnya dulu PDIP dan mempertimbangkan solusi lateral justru karena ini kan malah nggak diduga gitu. Tapi sebetulnya bukan pikiran saya, ini kan pikiran internal PDIP sendiri yang sudah dilihat oleh Pak Guntur dan saya kira itu makin menjadi realistis justru dalam kondisi hari-hari ini. Kalau itu ditempuh apa yang akan terjadi? Kalau Hmm. katakanlah itu ditempuh. DPR kan udah dapat PDIP. Ya, Dapat wakil presiden nggak? enggak. Jadi RI 2-nya tuh PDIP. Oh, oke. Iya kan? Itu kan sesuatu yang sebetulnya harus dipertimbangkan. Terus PDIP yang ketiga, PDIP menjadi anchor bersama-sama Golkar dan Gerindra. Mereka menjadi anchor karena koalisi ini punya 51% kursi modal politik mereka. Justru menjadi inti keras dari koalisi. Ya. Nah, Mas Jo, yang nggak bisa dilupakan juga oleh publik adalah diksi sakit hati, ya, yang sering dilontarkan oleh Hasto dan kawan-kawan inilah bahwa Bu Mega tuh sakit hati kepada Pak Jokowi karena dianggap tidak sesuai dengan garis partai, khususnya pada saat Pilpres misalnya. Dan sakit hati itu sampai sekarang belum bisa terobati. Nah, di balik kita melihat ada sisi lain, seperti yang Mas Jo jelaskan tadi, ternyata ada unsur sakit hati. Menurut Mas Jo benar sakit hati nggak sih dilihat dari situasi yang terjadi ketika Pak Jokowi kemudian harus mendukung Pak Prabowo dibanding mendukung Pak Ganjar? Itu kan ada situasi yang melatar belakangi. Kok seolah-olah itu tidak dilihat sebagai suatu faktor gitu loh, Mas Jo? Ya, apa yang dikatakan Hasto kan belum tentu apa yang menjadi eh, pemikiran atau perasaan Ibu Mega, walaupun juga bukan berarti eh, tidak mewakili. Artinya memang kita harus jernih untuk benar-benar melihat Hasto punya kepentingan, sementara segitiga inti ini juga punya kepentingan gitu loh. Jadi
Saya kira tentu Hasto akan di garis depan sebagai pihak yang tidak akan mendukung gagasan ini karena ini kan menyangkut karir politiknya. Hmm, Itu pasti. Tetapi fakta bahwa Hasto juga tidak bisa mengeluarkan surat atau SK pemecatan di mana cuma ada dua orang di situ kan tanda tangan dia dan Ibu Ketum. betul. Kalau benar klaimnya bahwa Ibu Ketum menyetujui segala sesuatu yang dilakukan Hasto, Dan sudah kenapa itu ditandatangani nggak keluar? hukum. Iya. Ya kan? Dan kemarin ya waktu tanggal 5 ya yang Hasto mengumumkan akan ada 27 kader Ya, dipecat pada tanggal termasuk 17. Pak Jokowi dan Gibran dan Effendi Simbolon. Ya. Yang ngomong termasuk itu kan mass media. Tapi kalau Anda baca teliti itu kan sebenarnya ditanya Hasto. Hmm, Ini termasuk Pak Jokowi dan Gibran? Jawabannya kembali lagi ke narasi bahwa Pak Jokowi dan keluarganya sudah bukan menjadi bagian dari PDIP. Jadi narasi ini kan bukan sekarang. Narasi Pak Jokowi bukan bagian PDIP itu kan sejak akhir tahun lalu itu kan di kaset rusak ya diulang-ulang terus. Bukan sekarang, baru sekarang. Tapi kan narasinya itu terus. iya, iya. Faktanya nggak ada surat, nggak ada SK-nya. Makanya Ganjar langsung langsung menukik aja SK-nya keluarkan. Tapi Iya, nggak ada. betul. Ya kita tunggu aja kalau tanggal 17 nanti ada SK-nya ya berarti selesai. Apa yang menjadi asumsi di sini yang barusan kita diskusikan gugur. Gugur. SK-nya keluar kan dengan sendirinya ya Pak Jokowi saya kira akan mengembalikan Menyerahkan. KTA-nya. Dan Pak Jokowi pun tanpa ada SK pemberhentian itu juga tidak akan mau menyerahkan KTA-nya. Pasti. Oke. Walaupun pada saat yang bersamaan kalau memang beliau sudah punya rencana lain tanpa melibatkan PDIP, ya beliau sendiri bisa inisiatif mengembalikan kan selesai. Banyak pendapat-pendapat yang objektif selama ini yang kita dengar di ruang publik, Mas Jo, bahwa masa depan PDIP dengan karakter seperti Hasto justru akan membuat PDIP justru akan semakin tenggelam gitu ya. Dilihat dari hasil pilkada ini kan juga itu sudah terlihat ya bahwa memang secara mayoritas Kim Plus menguasai pemenangan pilkada khususnya di wilayah-wilayah yang daftar pemilih tetapnya banyak sekali ya kan, bahkan sampai 70% Mas Jo. Nah, kalau kemudian dilihat dari bagaimana solusi atau rekonsiliasi antara Bu Mega dengan Pak Jokowi ini, ada yang banyak mengusulkan ya Hasto harus dipecat atau diganti sekjennya minimal pada saat Kongres nanti. Kira-kira apakah eh, materi seperti ini sesuatu yang juga bisa menjadi solusi untuk masa depan PDIP sendiri, Mas Jo? Belum tertangkap sih memang as per today kita belum melihat karena narasi-narasinya masih memang dikuasai oleh kelompoknya Hasto ini kan, yang ada di publik kan. Jadi belum tertangkap. Apa yang saya singgung tentang gagasan Pak Guntur Soekarno Putra itu memang kan tenggelam kemudian apalagi dengan kemudian Pilpres dan seterusnya sampai hari ini. Tetapi ya itu tadi bahwa Pak Jokowi belum mengembalikan menurut saya ada sesuatu yang di belakang layar yang kita kita belum bisa menangkap secara jelas. Tapi memang harus ada penjelasan rasional soal ayam dan telur ini. SK duluan apa ini? Apakah KTA dikembalikan gitu kan? Iya, Dua-dua nggak ada yang action gitu loh. iya, iya, iya. Ya Itu kan interlocking. fakta. Interlocking, Istilah. makanya saya katakan interlocking. Iya, betul. Nah, Nah, ini sementara juga narasinya dikuasai oleh sekjen. ya, dan tanpa ada satupun yang melakukan semacam klarifikasi atau pelurusan dari apa yang disampaikan saja, termasuk dari Ibu Ketum sendiri, Oh apalagi iya, kuat. iya. Nah, jadi Mas Jo, bagaimana dengan istilah petugas partai yang selama ini menjadi momok nih bagi Pak Jokowi? Kira-kira apakah istilah petugas partai itu juga akan menjadi sesuatu bargain untuk Pak Jokowi untuk dibicarakan dengan Ibu Mega kalau memang kita melihat ada ruang untuk mereka
melakukan rekonsiliasi. Ya itu di tahap kemudian, tapi saya kira iya karena ya kayak terakhir atas nama petugas partai kemudian dibuat sistem komandante di Mm. mana 6 caleg terpilih DPRD di Jawa Tengah kan dipaksa mundur. Ya, itu terjadi di Juni kemarin. Nah, komandante ini kan sebetulnya perwujudan dari konsep petugas partai itu. Nah, ya kemudian yang di Jawa Timur, Romi Soekarno itu, ya kan, eh, Sri sebagai yang lolos, itu yang saya kira dari kacamata demokrasi siapapun akan melihat bahwa ini bukan sesuatu hal yang benar. Romi itu kan di urutan ketiga. Kalau Arteria itu kan memang pada dasarnya udah nggak lolos. Cuma dia ada di urutan kedua, sehingga kalau Serinya disuruh mundur, Arteria kan pada dasarnya udah nggak lolos ya. Dia diminta mundur juga. Mestinya kan Arteria. Tapi Arteria kelihatannya melihat ini sebagai peluang untuk ya apalah wacananya berbakti dan sebagainya. Ya Karena pada kasarnya dasarnya dia udah nggak lolos. Sehingga dia orang-orang mundur. Hah? kalau orang menilai itu cari muka aja katanya gitu. Ya itu bahasa terangnya begitulah ya kira-kira. Sehingga masuklah si keluarga Soekarno ini. Ya, Dan Arteria mewacanakan sebagai itulah bentuk pengabdian kepada keluarga. Saya mengabdi pada keluarga Soekarno. Nah, ini kan magic words, ini kan mantranya gitu di PDIP yang saya kira perlu direkontekstualisasi. Barangkali solusi dengan orang tengah yang non keluarga Soekarno tapi memiliki kinerja dan kapasitas yang sekaliber Pak Jokowi itu adalah sesuatu yang baik ya. ya. Karena Pak Jokowi sepertinya lebih nyaman dengan istilah petugas rakyat daripada petugas partai. Karena petugas rakyat itu kan spektrumnya kan lebih luas ya daripada petugas partai yang sangat eksklusif kan begitu. Ya, karena petugas partai kalau kalau itu diartikan dalam sistem komandante seperti sistem komandante kan ini PDIP punya kan, PDIP sendiri kan. Ya kalau itu diartikan seperti itu ya memang repot dia sendiri, beliau sendiri kan Pak Jokowi mengalami hal yang banyak hal pahit lah antara dia sebagai presiden dan petugas partai ini kan terus saja conflicting itu faktanya. Dalam Apa yang konteks itu terjadi? nggak bagus. Apa proyeksi Mas Jo jika memang kita berandai-andai dulu ya sedikit Mas Jo, jika memang rekonsiliasi itu tercapai dan pada Kongres tiba-tiba memang Bu Mega menunjuk Pak Jokowi sebagai ketua umum. Nah, peta politik akan berubahkah mengingat Pak Prabowo adalah beda partai dengan eh, Pak Jokowi kalau masih tetap di PDIP. Oh justru Gerindra dan Golkar dalam konteks eh, pentingnya koalisi besar untuk pembangunan bangsa, Mm-mm. mereka mereka dari awal ingin PDIP itu berada di barisan Oh, oke. koalisi justru. Ini kan Itu, soal pertemuan Pak kemarin kita bahas soal pertemuan Pak Prabowo dengan PDIP ini belum terjadi karena ada masalah ini kan. iya, iya, iya. Jadi justru Pak Jokowi kalau sebagai ketum itu menjadi solusi. Memudahkan untuk program-program pembangunan itu istilahnya seperti ibarat lewat jalan tol ya, Mas Jo ya. Kalau kalau skenario itu terjadi, Iya, artinya visi Indonesia Emas yang dicanangkan oleh Pak Jokowi secara teoritik, secara praktisnya juga ibarat jalan tol udah. iya. Karena pemegang saham terbesarnya kan menjadi satu sekarang kan. Betul, Ketiga betul. besarnya kan itu. Jadi politik ini menjadi stabil sehingga partai-partai tengah ini mau nggak mau jump into the bandwagon ikut ke sini. Kan persatuan intinya kan sebetulnya. Jadi kepentingan bangsa sebetulnya. Pembangunan itu kan visi Indonesia Emas itu kan kepentingan bangsa. Nah, itu cara rekonsiliasi yang saya pikir baik gitu. Dengan Ibu Mega ke Dewan Pembina, beliau juga nggak kehilangan muka, masih ada bayangannya. Tinggal memang nanti diatur bagaimana nih dalam urusan petugas partai tadi gitu loh. Siapa yang memegang kekuasaan dan meredefinisikan lagi apa yang dimaksud petugas partai ini karena
demokrasi hasil pemilihan kok disuruh mundur dengan sistem komandante, ini kan mengkhianati. Nah itu nggak Iya. bisa kayak gitu. Itu bentuk-bentuk yang sangat sangat apa namanya kasat mata dan sulit diterima logik. Yang halus-halus itu yang kayak dialami oleh Pak Jokowi selama jadi presiden ketika hubungannya dengan Ibu Mega masih baik, itu kan berkali-kali penunjukan yang menjadi prerogatif presiden itu kan dicampur tangannya terlalu jauh. Mhm. Dari Kapolri, BIN, apalagi Panglima TNI, KSAD, menteri-menteri. Ini yang mesti di, dicarikan format dan formula yang tepat gitu. Karena gimana juga kan jangan sampai mengganggu eksekutifnya, apalagi eksekutifnya sekarang kan bukan bukan kader. Ini ketua umum juga nih. Baik, Mas Jo, rasanya sih memang Indonesia akan semakin apa Indonesia bangkit, Indonesia maju itu sebenarnya jika skenario indah ini bisa terrealisir, sebenarnya rakyat yang diuntungkan ya. Tapi kan itu baru andai-andai kita, Mas Jo. Ya, karena skenario ini adalah skenario dalam kacamata statesmanship. Nah, ini yang sulit diterima oleh khalayak ramai yang selalu percaya bahwa politik itu adalah soal jegal menjegal, Mm-mm. siapa menipu siapa, siapa menang atas siapa. Padahal tidak. Kalau negara ini mau maju dan faktanya sudah ada buktinya, koalisi besar Pak Jokowi yang 81%, walaupun penuh tantangan, tapi kan berhasil membuktikan bahwa persatuan, koalisi besar itu apa sih? Persatuan elit sebetulnya kan. Betul. Bersatunya para elit memandang pembangunan dan mendukung. Itu aja intinya. Nah, kalau itu bisa terjadi, ini kan artinya kenegarawanan kan, bukan politiking. Di sini kita nggak bicara lagi siapa menipu siapa, siapa mengalahkan siapa. Ini soal kepentingan bangsa. Sepakat sekali, Mas Jo. Kita berharap sih memang di level pimpinan seperti Ibu Mega, Pak Jokowi sendiri, memang levelnya sudah negarawan. Nah, kadang-kadang eh, di lingkungan sekitar Bu Mega ini yang kadang-kadang terlalu apa seperti yang tadi kita bicarakan, Mas Jo, bagaimana orang tengah ini nggak ada kan gitu, karena menghalangi mereka nantinya. Baik, Mas Jo, kita agak geser lagi sedikit, Mas Jo. Tadi kita memang melihat sebuah perspektif bagaimana kita melihat apapun adalah Pak Jokowi adalah kader PDIP, kader utama yang berhasil dan mempunyai jejak yang sangat positif buat Republik lebih kurang selama 10 tahun, ya kan? Nah, tetapi saat ini, Mas Jo, imbas dari ketika ada narasi diberhentikan atau tidak lagi menjadi bagian dari PDIP, tiba-tiba kemudian Pak Jokowi datang ke Jakarta bertemu dengan Pak Prabowo dan di situ kemudian banyak tafsir, salah satu tafsirnya dan juga ini banyak bumbu-bumbunya bahwa Pak Jokowi sedang mencoba mendekati Pak Prabowo untuk masuk ke Gerindra. Tapi ketika setelah dari sana Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa Gerindra terbuka untuk Pak Jokowi, tapi saya tidak bisa memaksa. Ditambah dengan pernyataan apa Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko, belum memikirkan posisi apa, ya kan? Nah, kemudian para buzzers yang selama ini memang hatersnya Pak Jokowi, kemudian viral bahwa Pak Jokowi ditolak halus oleh Gerindra dengan narasi-narasi itu diistilahkan ditolak halus. Dan kemudian juga banyak narasi-narasi yang tidak positif. Pak Jokowi sekarang akhirnya luntang-lantung. Tidak ada yang bisa menerima Pak Jokowi untuk ada di partainya karena di PDIP aja berkhianat. Apalagi nanti masuk ke partai mereka. Apakah kita bisa menerima pengkhianat dan seterusnya dan seterusnya. Narasi ini kemudian dibangun terus hari per hari. Nah, menurut Mas Jo, apakah betul Pak Jokowi ini masih butuh partai setelah tidak bersama PDIP lagi? Apa untung ruginya kalau Pak Jokowi berpartai atau Pak Jokowi perorangan seperti yang dibilang beliau, partai perorangan. Silakan Mas Jo. Iya,
ini pendapat saya ya, apa yang dikatakan Pak Jokowi sebagai kalau gitu partainya perorangan, Iya. ini nyambung dengan apa yang barusan kita diskusikan bahwa dalam situasi saat ini memang karena belum mengembalikan KTA, itu kan fakta. Mm-mm. Sementara dinarasikan bukan menjadi bagian dari PDIP, maka memang paling tepat adalah ya kalau gitu partainya perorangan. Artinya independen. Dia ingin menurut saya Pak Jokowi menunjukkan bahwa posisinya sampai hari ini masih independen. Kita lihat fakta komunikasi politiknya ya sejak Mm. sejak kebetulan saya ada beberapa catatan sejak beliau lengser kan belum terlalu lama ya 20 Oktober ya. Ya. Itu pertama jelas pertemuan rutin. Ini menjadi kata saya menggunakan kata rutin karena polanya mulai terlihat. Kan 3 November Pak Prabowo dari Merauke ke Bali lalu mampir ke Solo kan. Betul. Ternyata pertemuan itu berulang di Jakarta 6 Desember kemarin. Ya. Ya, narasinya Pak Jokowi tentu kunjungan balasan, tapi ya kita percayalah di antara dua tokoh ini tentu tidak hanya membicarakan hal-hal yang ringan, ada hal-hal yang terkait dengan negara yang mereka bicarakan juga ya. Saya Ya. kira itu ya. Nah, tapi akhirnya pertemuan Prabowo dengan Jokowi ini mulai menjadi satu pola. Nanti kita lihatlah bulan depan apa ada pertemuan lagi. Nah, kemarin di Solo Pak Jokowi juga mengakui ada komunikasi dengan Golkar kan. Ya. Nah, maka menurut saya eh, apa yang dikatakan sebagai Jokowi bukan bagian PDIP lagi, itu justru ditanggapi oleh dari sisi PDIP Hasto ya, itu justru ditanggapi eh, oleh Golkar, Gerindra, PAN bahwa mereka terbuka itu sebagai satu sinyal sebetulnya bahwa mereka berada dan mendukung eksistensi Pak Jokowi. Mm. Kalau Golkar sudah lama kan mengatakan itu gitu loh, bahwa apalagi belum lama mereka mengatakan bahwa Gibran dan Pak Jokowi adalah anggota kehormatan. Nah Golkar ini paling tajam karena memang masalahnya di status Pak Jokowi dan Gibran ini kan ke depan ini. Gerindra juga Pak Prabowo sendiri yang menyampaikan kami terbuka, tapi kan kami nggak bisa paksa Pak Jokowi. Kalau PAN itu kan Pak Zul itu malah datang ke Solo ya. Dalam catatan saya November 13 tuh. Kalau Anda masih ingat. Ya. Pak Zul tuh ketum yang salah satu ketum pertama yang setelah Pak Jokowi lengser main Ya. ke Solo. Alasannya juga bagus, kangen juga, Mas Jo. Iya, Alasannya iya, Pak Jul ya kan? iya. Terus, nah ini Desember ini tanggal 78 mestinya kemarin ada ini mainannya Budi Ari Projo nih. Ingin dijadikan parpol kan Projonya. Tapi kan Mm. ditunda. Menunggu waktu yang tepat. Lalu tanggal 5 Desember, Noel, Emmanuel Ebenezer, Mm. ke rumah Pak Jokowi juga di Solo kan. Nah, yang dua ini, Budi Ari dan Noel ini kan dari sisi relawan. Jadi dengan fakta-fakta ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa pola komunikasi politiknya sangat aktif. Jadi, Da- Dari sisi apakah Pak Jokowi perlu partai politik atau menjadi bagian penting dari sebuah partai politik atau tidak ada di partai politik, menurut Mas Jo lebih pas yang mana untuk seorang tokoh bangsa yang sudah berpengalaman dalam memimpin negara ini, Mas Jo? Lebih yang pas yang mana menurut pandangan Mas Jo? ya kalau dalam konteks menjaga keberlangsungan, ini kan kembali lagi ke statesmanship kan. Ini soal VA 2045. Ya mereka yang memiliki modal politik itu memang menentukan. Mhm. Modal politik yang didapat dari proses pemilu sesuai dengan undang-undang. Jadi memang eh, apa namanya pengaruhnya menjadi sangat sangat konkret ya karena diakui oleh undang-undang. Jadi parpol memang pilihan pertama saya kira gitu ya. Dan oleh karena itu tadi kita menganalisis bahwa opsi menjadi solusi jalan tengah terhadap kisruh di PDIP itu barangkali
adalah solusi terbaik. Hmm. Jadi memang 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 harus harus melalui jalur parpol eh, untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan menjaga pengaruhnya. Kalau kemudian Pak Jokowi hanya dianggap sebagai hanya bapak bangsa misalnya, atau tokoh bangsa atau negarawan, kemudian mungkin lebih aktif misalnya mendirikan semacam yayasan kah atau LSM kah atau ormas kah, lebih baik yang mana menurut Mas Jo dilihat dari magnet Pak Jokowi ini yang elektoralnya juga masih tinggi sampai sekarang? Ya kalau saya selalu pada real politics ya. Jadi modal politik itu ada di mana itu yang menentukan. Hmm. Eh, Sebagai tokoh bangsa, bapak bangsa tentu itu sebutan-sebutan yang mulia ya. Tapi kan politik perlu kaki ya. Politik itu perlu kaki. Artinya menurut Mas Jo, kalau itu nggak realistis ya, dilihat dari seorang Jokowi gitu ya. Eh, Bukan tidak realistis, tapi kalau ingin turut serta menjaga keberlangsungan pembangunan, Mhm. barangkali memang tempatnya adalah Partai. di mana modal politik itu dimiliki dan PDIP punya itu. Tapi sebagai entah namanya LSM atau eh, eh, tokoh informal tapi punya 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 popularitas dan apa yang dikatakan punya pengaruh, tapi kan nggak punya pengaruh ke jalur ke parlemen, jalur ke dan parlemen dengan eksekutif itu kan selalu selalu dinamis gitu ya tawar menawarnya. Nah, sambungan ini yang nggak ada. Jadi opini publik aja. Sedangkan banyak hal yang perlu dilakukan di belakang layar untuk mempengaruhi suatu kebijakan. Ya ini pilihan sih, tapi menurut saya nggak begitu efektif. Sementara untuk Pak Jokowi saya kira tetap lebih efektif kalau beliau ada di tempat di mana modal politik itu ada. Ya, modal politik itu adalah ada di partai politik. Nah, kalau kemudian itu kita anggap sesuatu yang realistis dan itu memang bisa banyak manfaatnya, bagaimana cara menyikapi kalau kita membuat sebuah relevansi dengan pernyataan Hasto? Terbuktikan bahwa nafsu kekuasaan Pak Jokowi itu memang nggak terbendung. Buktinya setelah lengser masih ingin berpartai, masih ingin masuk ketua partai, dan seterusnya. Bagaimana kita cara menyikapinya dengan pernyataan-pernyataan yang provokatif seperti itu, Mas Jo, masyarakat ini? Karena kan bagaimanapun kita kan juga nggak bisa menampik dan apa menolak begitu aja bahwa dukungan atau pendukung Pak Jokowi ini kan sangat luas. Ya, sejauh menyangkut Hasto, saya kira kita sama-sama bisa sepakat bahwa yang bersangkutan punya kepentingannya sendiri. Yang bersangkutan dalam keadaan panik manakala PDIP baru itu terwujud. Dan Oh, oleh karena itulah mati-matian dipertahankan eksistensi PDIP lama karena habitatnya ada di situ. iya. Kalau PDIP baru terwujud ya dia kehilangan habitat. Ya, Mas Jo baru saja membuat sebuah diskursus baru nih, PDIP baru. Ini saya pikir baru pertama kali saya dengar ini, sebuah perspektif PDIP baru, ya kan gitu loh. Baru maksudnya seperti yang kita diskusikan tadi, Mas Jo, bahwa memang kita berharap adanya rekonsiliasi aja dan itu lebih bermanfaat. Toh juga nggak ada ruginya buat Bu Mega ya toh. Kalau misalnya Ya, dianggap pengkhianat dan segala macam itu kan hanya narasi yang dikembangkan yang dibangun oleh Hasto dan kawan-kawan karena merasa terancam nanti kalau orang tengah ini benar kemudian diakomodir oleh Ibu Mega. Begitu ya Mas Jo ya? ya, ya, merasa terancam yang bersangkutan karena habitatnya akan dihilangkan. Itu kan PDIP lama. Nah, dari penelusuran Mas Joseph ke internal PDIP, ke elit-elit PDIP, skenario seperti yang ditulis oleh Mas Guntur Soekarno Putra itu sebagian besar memang setuju ke arah itu atau bagaimana Mas Jo?
Tinggal Nah, menunggu keputusan ibu aja atau bagaimana? yang ribut kan elit-elit baik di pusat maupun sebagian yang ada di daerah. Tapi yang silent majority ini yang nggak ketahuan kan. Hmm, Yang lainnya kan diem. Nah, sementara beberapa pandangan sudah mulai kita tangkap bahwa mereka juga ingin melihat, karena zaman kan berubah, kita kan nggak bisa lagi bagaimanapun bersandar pada pakem-pakem yang lama, barangkali dari awal era reformasi, dan itu akan terus dipertahankan. Gimana juga kan perlu ada adaptasi dengan semangat zamannya. Fakta bahwa PDIP turun di 2 periode di masa SBY itu saya kira bisa sudah menjadi bahan untuk mereka merenung dan melakukan introspeksi. Fakta bahwa ada Jokowi efek itu juga menjadi bahan perenungan, pertimbangan. Jadi mereka ini asam garamnya kan panjang. ya. Sudah banyak referensinya. Turun, naik lagi. Nah, sekarang turun nih. Nah, yang kemarin kita diskusikan, ini mau diturunin terus atau mau dinaikin? Pilihannya kan di situ. Mhm. Dan jelas dalam konteks ini nggak bisa lagi pakai cara-cara PDIP seperti di awal reformasi. Konstituen juga sudah bergeser banyak kan. Sekarang kan milenial Gen Z dengan pola pikir, cara pandang yang sama sekali baru. Nggak bisa lagi dilakukan pendekatan atau pengelolaan partai dengan cara-cara yang usang, yang lama ya. Komandante seperti yang Mas Jo istilahkan itu ya. Hal-hal seperti itu saya kira juga nggak itu perlu apa maksudnya petugas partai juga definisinya seperti apa itu juga perlu didiskusikan kembali melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya yang cukup banyak pahit ya bagi kader-kadernya. Menarik sekali Mas Jo. Jadi dari banyak opsi-opsi apa yang kita diskusikan, sepertinya Mas Jo lebih mengarahkan atau yang lebih baik sebenarnya bukan Pak Jokowi bergabung ke salah satu partai yang mapan ini, entah Gerindra, entah Golkar, entah PAN atau Demokrat misalnya, tetapi lebih melihat prospek yang lebih baik untuk apa, untuk bangsa dan negara dan untuk PDIP sendiri dan juga untuk Pak Jokowi adalah ada konsiliasi ya. Mas Jo, ini perspektif baru ini yang saya pikir. Iya, Apalagi dengan istilah PDIP baru. ya betul. Saya tahu barangkali nanti podcast ini akan dicecar habis-habisan, tapi menurut saya itu yang terbaik. A long way to go, Mhm. uh, like looking for the needle in the haystack gitu barangkali tantangannya, tapi itu yang realistis menurut saya ya. Dalam konteks kepentingan bangsa tadi. Jadi statesmanship, cara melihatnya statesmanship, bukan politicking gitu ya. Di level receh-receh itu. Mas Jo melihat eh, proyeksi PDIP baru ini muncul atau lahir itu baru-baru ini atau lewat sebuah kajian yang cukup lama akhir-akhir ini, Mas Jo? Iya, sebetulnya kan ini sudah bergulir sejak sejak tahun lalu, eh, lebih panjang lagi ketika tidak terjadi kesepakatan antara apa yang dilihat oleh Pak Jokowi dengan apa yang dilihat oleh Ibu Mega. Ibu Mega melihatnya dengan cara PDIP lama, Pak Jokowi melihatnya dengan cara PDIP baru, dalam kaitan pentingnya koalisi besar yang adalah persatuan. Ini kan Soekarnois ya. Persatuan itu Soekarnois. Nas Akom Soekarno itu kan persatuan elit sebetulnya kan. Itu kan koalisi besar, nasionalis, agama, komunis. Cuma komunisnya kemudian di pertengahan 60 kan kita tahu hilang sudah dari bumi Indonesia. Tinggal nasionalis dan agama. Tapi sebetulnya di balik Nas Akom Soekarno ini adalah koalisi besar yang notabene persatuan para elit. Baru Indonesia bisa membangun. Jadi Jokowi itu sebetulnya Soekarnois dalam arti modern, negarawan. Dan benar ini bukan bukan sekedar jargon-jargon kosong. Memang kita perlu elitnya, perlu bersatu. Oke.
yang adalah koalisi besar itu dalam konteks politik, sistem politik kita kan. Mm, mm, mm. Dan berulang kali Pak Prabowo juga ngomong soal persatuan, persatuan, kita harus bersatu. Jadi ketemu ini Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu satu pandangan. Betul. Kalau kita lihat semangat Presiden Prabowo yang selalu mengunderline berulang kali di banyak tempat, di banyak pidato, persatuan, kita jangan mau lagi dibodohin oleh asing, kita jangan mau lagi diadu domba dan seterusnya. Dan ini sebenarnya relate dengan apa yang proyeksi yang Mas Jo sampaikan tadi. Eh, nggak ada gunanya juga, ya kan? PDIP kemudian terus mengembangkan sikap oposisinya, sikap konfliknya, ya kan? Lebih baik mencari sebuah konsensus untuk kepentingan yang jauh lebih besar tentunya, Mas Jo. Ya, Dan betul. ini saya pikir eh, sebuah perspektif baru di mana akan muncul sebuah framing baru, anggap begitu ya, framing positif nih Ya, maksudnya. ya, Lahirnya PDIP baru, ya, di mana ada orang tengah, PDIP juga ibu ketum juga nggak merasa nggak adil ya kan, nggak memilih Nanan, nggak memilih juga Puan, tetapi ada yang kita muliakan, yang kita hormati, yang sudah memberikan kontribusi juga buat partai dan juga seorang kader kan begitu. ya. Juga Dan Pak Jokowi. Ibu Ketum nggak langsung lengser. Beliau masuk ke Dewan Pembina. Jadi nah tinggal Hmm. diatur nih antara Dewan Pembina dan ketumnya ini bagaimana gitu loh. Baru kemudian ketika itu terjadi ya, kehidupan politik kita mungkin akan lebih enak untuk dilihat sehari-hari, nggak penuh dengan hoax, nggak penuh dengan provokasi, ya kan? Ya, yang Ya. rugi hanya para buzzer aja kehilangan mata pencarian barangkali Mas Jo. Nah itu Anda yang pikirkan lagi teman-teman kita itu mau dikasih apa itu? Iya. Nggak, Mereka tapi kan tak. begitu. Memang ini kan ada masalah di level publik gara-gara soal ini. Iya, Ada iya, masalah di stabilitas koalisi untuk memastikan jalannya pembangunan visi Indonesia Mas gara-gara soal ini gitu loh. iya. Jadi kita lihat nih memang PDIP ini bukan partai kaleng-kaleng. Mhm. Fakta di publik terjadi pecah, lalu di koalisi juga sebetulnya untuk menjamin stabilitas masih memerlukan mereka. Iya, iya, betul. Dan yang bagi saya sinyal yang paling apa relevan ini bisa memungkinkan munculnya PDIP baru itu adalah ketika sampai sekarang Pak Jokowi, Gibran tidak pernah menyerahkan KTA-nya ke Ya, kantor DPP. Nah, karena kenapa? Kalau seseorang itu yang sudah merasa nggak nyaman, seperti Ara misalnya ya kan, hmm, dia akan langsung mengembalikan karena saya sudah nggak ya, nyaman. Tapi ya. itu kan tidak Dan dilakukan bukan oleh, hanya tidak nyaman, dia sudah punya solusi lain. dia sudah punya solusi lain. Ya, 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 Iya ya. kan, jadi udah nggak nyaman dia kembali, tapi dia udah ada solusi. Bobby juga begitu. Tapi kan makanya tadi kita mulai dengan ada apa ini kok interlocking ini gitu loh. Hmm. Ini nggak melulu eh, what meets the eye, nggak. Apalagi melulu mengikuti narasinya Hasto, jelas tidak. Ada sesuatu yang lain yang perlu kita jernih melihat. Saya kira di sini eh, ya kenegarawanan Pak Jokowi sekali lagi kalau kita bisa lihat ya, dia rela sebetulnya kan bisa aja dia gabung ke Golkar atau dia bahkan ke Gerindra pun akan diterima. PAN jelas sudah membuka pintu. Jadi tapi kan bukan itu. Atau seperti yang sementara pihak bikin partai baru seolah-olah opsinya gampang kalau bikin partai baru. Tapi kan itu nggak ditempuh, belum ditempuh. Makanya masih keluar kalau gitu partainya perorangan. Saya Ya. kira karena beliau akhirnya mengatakan itu, saya melihatnya bahwa ini ada kaitan dengan hal-hal yang barusan kita diskusikan. Ini ada sesuatu yang harus dipandang, dilihat dengan kacamata statesmanship. Nggak bisa dengan kacamata politicking, receh-receh. Statesmanship, baru kita bisa jelas, jernih melihatnya. Baik, Mas Jo. Mas Jo sudah bisa mengurai tafsir dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa saya akan menjadi bagian dari partai perorangan. Nah, ternyata ini yang mungkin bisa ditafsirkan, diskusi kita ini mungkin yang bisa ditafsirkan sebagai partai perorangan yang dimasukkan oleh Pak Jokowi. Dan tentu kita semuanya berharap, Mas Jo, pada saat kongres di awal tahunan di kongres PDIP, ya kan, kemunculan
framing PDIP baru ini ya kan menjadi sesuatu yang positif dan menjadi pembicaraan. Mudah-mudahan tidak ada semacam anti framing lagi yang dilakukan oleh Hasto dan kawan-kawan, karena kalau itu kemudian diterima oleh sebagian besar peserta Kongres, ya kan, ya itu alamat yang tidak baik buat Hasto dan kawan-kawan. Begitu But ya Mas let's Jo? be real ya, let's be Let's real. be Kalau real. kalau ini mencuat ya, dan saya kira Hasto sudah melihat ini dari dalam, akan semakin galak Hastonya, pasti Akan karena dia kan harus bertahan hidup ya. narasi-narasinya akan lebih sadis ya Mas Jo. Ya. Kita sama-sama menunggu. Tapi saya pikir itu menarik sekali Mas Jo. Memang diskusi kita ini melahirkan sebuah frame baru, bahwa pilihannya adalah munculnya PDIP baru, ya kan, dengan sebuah skenario yang tadi sudah kita diskusikan, dibandingkan Pak Jokowi mendirikan partai baru atau bergabung ke partai-partai yang ada. Mas Jo, terima kasih sekali. Ini udah 1 jam lebih kita Wow. berdiskusi. Saya pikir pemirsa kita banyak sekali mendapatkan perspektif dan wawasan yang sangat luas bagaimana kita cara membaca situasi terkini, ya, khususnya tentang Pak Jokowi dan Ibu Mega. Terima kasih Mas Jo. Sama-sama. Salam sehat Mas Jo. Terima kasih. Demikian penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Joseph H. Wenas dari Yogyakarta, dan kita banyak sekali mendapatkan perspektif ya kan yang sangat berguna bagi kita semuanya untuk kehidupan politik yang lebih harmonis di masa mendatang. Demikian dulu dan kita berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.